Halo, kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Sumitra Gumaro Parpaung dengan nomor induk mahasiswa 049771129 UPBJJ Jakarta. Dalam video ini kita baik lagi ya, cuman kali ini kita tugas 2. Oke, langsung saja bagaimana tugas 2 ini. Di sini disuruh kita membuat sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Seperti biasanya disuruh menerapkan konsep pakai class, object, method, array string, dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, while, and do while. Oke, langsung saja. Soal tugasnya di sini kita buat aplikasi manajemen perpustakaan. Soal satunya yaitu disuruh input data buku ya. Jadi input data buku ini disuruh pakai array nanti ya. Di sini kita disuruh bikin buku nih. Nah, ini poinnya 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Nah, berarti dari masing-masing berarti 4 kali 4 berarti 16 ya, 16 buku. Nah, nanti di sini kita disuruh menginput data buku ya, ibaratnya ya disuruh menambahkan buku gitu. Nah, di sini yang kedua peminjaman buku. Nah, nanti di sini ada suatu perintah di mana nanti dalam program itu disuruh kita meminjam buku nih, buku-buku yang sudah tertera gitu kan dari yang sudah kita isi nanti semuanya dari semua buku. Nah, habis itu kita ke nomor 3 pengembalian buku. Pengembalian buku ini nanti suatu perintahnya kita harus input buku yang kita pinjam ya. Kayak tadi misalnya kita minjem buku A, nanti kita akan disuruh perintahnya mengembalikan buku si A lagi. Nanti kan berarti kan nanti kalau bisa dipinjam dia akan hilang dari daftarnya, dan kalau dikembalikan lagi nanti dia akan muncul lagi ke dalam daftarnya. Oke. Nah, keempat kita disuruh menghitung denda keterlambatan. Nah, di sini jika buku lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari. Nah, ini contohnya di sini ya, hari keterlambatan 3 hari bisa. Berarti dia kalau kita input 10 hari. Nah, berarti kan lebihnya 3 hari ya. Berarti 5.000 kali 3 sama dengan 15.000. Nanti kita akan buat seperti itu. Yang nomor 5, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Oke, nanti dari semuanya kita daftar buku, status buku, setelah transaksi dilakukan, nanti jika ada denda keterlambatan, nanti itu semua ada ya di struknya itu ya. Oke, nomor 6, manajemen data buku. Nah, ini kita disuruh nanti, misalnya kita menjadi admin perpustakaan ya. Nah, dalam program ini kita nanti memiliki fitur nih manajemen buku, misalnya kayak nambahin buku, mengubah informasi buku, misalnya judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Nah, nanti misalnya nih buku A kita ubah nih, misalnya buku A penulis si B. Nah, nanti kita coba ubah penulisnya jadi B, bukunya B, penulisnya jadi A. Oke, nanti kita disuruh juga menghapus buku dari daftar. Nanti misalnya kita dalam program ini kita disuruh menghapus ya buku dari daftar. Misalnya nanti kita hapus buku A dari cerita fiksi gitu. Nanti itu akan terhapus dari data ya, dari daftarnya. Itu aja sih petunjuk pengerjaannya. Ya, kita lanjut aja langsung kepada penjelasan pada sintaks di Visual Studio Code-nya. Oke. Baik, di sini kita udah membuat sintaksnya pada Visual Studio Code. Nah, di sini kita udah membuat di sini ya, kelas-kelasnya di sini saya udah buat, ada kelas buku, kelas perpustakaan, dan kelas mainnya ya, atau kelas utamanya. Nah, kita penjelasan pertama pada kelas buku dulu ya. Nah, di sini kita kelas buku, kita membuat kelas buku di sini, ada string dan boolean ya. Nah, di sini string untuk pertama-tama kan kita nanti akan mendeklarasikan sebuah kelas bernama buku ya, dengan akses publik gitu kan. Nanti di sini ada string, judul, penulis, dan kategori. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan 3 variabel instan nih bertipe string. Untuk menyimpan nanti judul, yaitu judul buku, penulis yaitu nama penulis buku, kategori yaitu kategori buku, misalnya fiksi atau non fiksi, teknologi atau sejarah ya. Nah, di sini kita ada boolean tersedia. Nah, ini penjelasannya ya, variabel instan nanti ya bertipe boolean ini yang menunjukkan status ketersediaan buku. Misalnya true berarti tersedia, kalau false berarti sedang dipinjam ya. Nah, kita lanjut ke public buku ini ya. Nah, ini adalah konstruktor ya dari kelas buku yang dipanggil saat membuat objek baru dari kelas ini gitu.
Jadi parameter-parameter pada konstruktor akan diisi saat membuat objek dan nilainya digunakan untuk menginisialisasi variabel instance. Oke, sini ada, nah, di sini ada public toString. Public toString ini nanti ya penjelasannya adalah method override ya dari method toString yang memiliki kelas objek. Jadi metode ini nanti digunakan untuk menghasilkan representasi string dari objek buku. Nah, ini nanti akan dipanggil secara otomatis saat objek dicetak ya. Misalnya dengan sistem outprint buku gitu. Nah, di sini ada return judul, penulis, kategori, tersedia atau tersedia dipinjam gitu kan. Nanti kita kan penjelasan dari sini misalnya mengembalikan string gabungan dari data buku nih, ternary operator. Saya tersedia berarti tersedia gitu. Kalau enggak dipinjam. Nah, itu. Lanjut. Ya, lanjut di sini kita pada kelas perpustakaan ya. Ya, jadi di sini nanti kelas perpustakaan ini berfungsi sebagai nanti manajer ya untuk operasi semua buku ya. Ya, jadi nanti semua buku-buku kita operasikan di dalam kelas perpustakaan ini. Nah, di sini dia, di sini ada list daftar buku dan list buku dipinjam. Nah, daftar buku ini nanti menyimpan semua buku yang tersedia dan pernah tersedia. Nah, jika buku dipinjam, nanti keterangan di sini menyimpan buku yang sedang dipinjam. Nah, lanjut kita di sini public perpustakaan sini ini adalah konstruktornya ya. Jadi kita di sini udah menambahkan sini ya semua ya masing-masing 4 pada semua kategori ya. Nah, di sini ada fiksi, non fiksi, teknologi dan sejarah. Di sini saya udah isi masing-masing 4. Nah, berikut judul, penulis dan kategorinya. Oke. Sini. Nah, di sini ada tampil buku ya. Ya, ini tampil buku ini nanti untuk menampilkan informasi buku ya, kayak nomor, judul, penulis, kategori dan status misalnya tersedia atau dipinjam gitu kan. Nah, lanjut lagi. Ini tampil dengan ringkasan. Oke, ini nanti tampilan nanti ya, misalnya total buku, misalnya total buku berapa dan dipinjam berapa gitu kan, tersedia atau enggak gitu kan. Lanjut kita ke public void pinjam buku ini nanti yang berfungsi untuk perintah ya, perintah untuk meminjam buku gitu kan nanti. Kita memakai sistem operasi perulangan, struktur perulangan while ya. Di sini while, if else di sini kan. Nanti kita di sini ada judul buku, ketik selesai nanti ya kalau udah dipinjam gitu kan. Lanjut kita ke public void kembalikan buku. Ini adalah nanti perintah untuk kembalikan buku ya. Nanti ibaratnya kalau udah dipinjam lalu kita kembalikan gitu kan. Cuma di sini ada keterangan tambahan di sini apabila ada denda misalnya. Apabila terlambat mengembalikan lebih dari 7 hari yaitu 1 harinya dihargai 5.000 gitu kan. Nanti di sini ada ini ya, ada perintahnya di sini untuk perkaliannya gitu. Jadi sintaks untuk keterlambatan denda gitu kan. Nanti yang akan dikalikan 5.000 per hari, lebih dari 7 hari jika tidak dikembalikan. Oke, lanjut kita di sini ada public void cetak struk peminjaman. Nanti ini akan menampilkan ya struk peminjamannya nanti di situ nanti untuk mencetak apabila nanti tidak ada buku yang dipinjam gitu kan. Lanjut lagi kita ke tambah buku, ini yang nanti perintah untuk menambahkan buku ya. Misalnya kita ingin menambahkan tambahin lagi nih dari kategori fiksi, non fiksi, sejarah atau teknologi. Nanti kita bebas untuk menambahkannya nanti pada terminal nanti ya hasil outputnya ya. Nah, di sini ada public void hapus buku. Nah, ini perintah untuk menghapus buku nanti gitu kan. Misalnya menghapus buku dari daftar buku yang udah tersedia nih. Misalnya kita mau hapus satu, misalnya buku A, kita mau hapus nanti di buku A itu udah nggak ada nanti di daftarnya. Oke, lanjut kita ke ubah buku. Ubah buku di sini nanti kita kan bisa menggunakan perintah ya untuk mengubah buku ya itu kayak judul atau penulis atau kategorinya nanti ya. Di sini bisa kita rubah-rubah sesuai kemauan kita gitu. Nanti akan diimplementasikan pada outputnya nanti. Nah, di sini yang terakhir di sini cari buku. Nah, ini cari buku ini nanti kita mencari buku ya misalnya ini tersedia apa enggak gitu kan.
dari daftar buku-buku itu. Nah, di sini ada juga buku cari dipinjam. Nah, nanti buku yang udah dipinjam kita cari nih, oh berarti lagi dipinjam gitu. Lanjut kita ke kelas utamanya ya. Oke, lanjut di sini kita pada kelas mainnya ya, yaitu ya ini public class main ini kan untuk mendeklarasikan kelas utama ya yang kita kasih nama main. Nah, nanti ini yang akan memiliki method main untuk memulai program. Jadi nanti di sini ada public class main, public static void main. Nah, itu yang akan titik awal eksekusi program ya. Nanti di sini ada scanner untuk dan perpustakaan nih, perpustakaan lib dan neo perpustakaan. Nah, ini nanti berfungsi untuk membuat objek lib ya dari kelas perpustakaan yang akan digunakan untuk mengakses semua fitur perpustakaan ya seperti pinjam, kembalikan, tambah, hapus buku dan lain-lain. Nah di sini kita membuat struktur perulangan do, switch, nah do, switch and do while and switch ya ini. Nah di sini kan perintahnya nanti perulangan utama menu nih. Nah ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih opsi 7 yaitu sampai keluar gitu. Dan di sini di switch ini nanti ada tampilan menu-menunya ya dari tampilan daftar buku yang nomor 1, nomor 2 sampai nomor 7 nanti kan. Yang ada pinjam buku, kembalikan buku, tambah buku, hapus buku, baru data buku dan keluar dari program. Oke, langsung saja untuk implementasinya kita langsung aja run di kelas utamanya atau main class-nya. Nah, di sini keluar ya ini ya tampilannya di sini ada menunya 1 sampai 7 nih. Nah, kita balik lagi nih ke tugas tadi ya. Nah, lanjut untuk outputnya di sini kita pertama untuk disuruh input data buku ya ini seperti yang tadi kita udah kita input data bukunya berarti di sini tampilan menunya nomor 1 ya lihat buku. Nah, di sini udah terlihat ya di sini nomor daftar buku headernya, nomor, judul, penulis, kategori dan status. Nah, nah, di sini ada macam-macam ya. Sini ya 1 sampai 16. Di sini ada ringkasannya, total buku ada berapa, dipinjamnya berapa dan masih tersedia berapa. Nah, lanjut kita untuk peminjaman buku nih. Untuk peminjaman buku ini kita coba ya menu nomor 2 pinjam buku. Itu kita tulis judul bukunya seperti yang tadi ya, kita yang udah tersedia misalnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, ini berhasil dipinjam ya. Ya, di sini kita pinjam 1 buku aja. Ketik selesai jika sudah selesai. Nah, di sini ada struk peminjamannya ya. Di sini ada nomor 1, ada judul, penulis dan kategorinya. Di sini cuma 1 yang terdaftar ya, Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata dan fiksi. Nah, kategori fiksi. Nah, silakan kembalikan dalam waktu 7 hari ya. Nah, lanjut kita kembalikan buku nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Dari daftar 16 ini kita kan udah pinjam nih nomor 1 tadi Laskar Pelangi, kita lihat dulu. Kita balik lagi ke tampilan menu lihat buku. Nah, di sini total dipinjam ya. Total dipinjam ada 1 nih, berarti tersedianya 15 dari 16. Oke, lanjut kita ke perintah kembalikan buku yaitu nomor 3. Nah, judul apa yang kita pinjam tadi bukunya? Kita ketik Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Hari keterlambatan kita bikin misalnya saya 3 hari. 3 hari. Nah, di sini terlampir data struknya ya di sini ya. Di sini sudah pengembalian nih Laskar Pelangi, dendanya 0 karena dia nggak akan kena charge ya, charge yang peminjaman lebih dari 7 hari. Nah, bagaimana kalau kita kena denda? Kita pinjam lagi, kita pinjam dulu buku ya, misalnya Laskar Pelangi lagi, Laskar Pelangi, nah, kita ketik selesai. Oke, ini sudah dipinjam, kita kembalikan lagi, Laskar Pelangi, misalnya hari keterlambatannya 10, berarti 11 hari, 11 hari dah. Berarti lewat 4 hari ya. Nah, di sini struk pengembaliannya ada ya di sini buku yang dipinjam dan berapa hari tadi 11 hari. Berarti kan lebih dari 4 hari ya dari seminggu itu kan. Berarti 4 kali 5.000
kasnya per hari yaitu 20.000. Baik, di sini untuk selanjutnya kita disuruh untuk menunjukkan data buku ya. Misalnya kita disuruh untuk menambah buku baru ya, mengubah informasi buku. Menu info itu mengubah informasi buku yang udah ada ya, yang udah ada di daftar. Lanjut untuk menghapus buku dari daftar. Nah, untuk pertama-tama kita ke tambah buku dulu ya. Bisa kita ingin menambahkan sebuah buku nih. Nomor 4 menunya. Kita judulnya misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Penulisnya siapa? Misalnya Rudy. Nah, kategori misalnya fiksi ya. Fiksi. Nah, baik, di sini udah ditambahkan ya. Buku sudah ditambahkan. Baik, kita lihat lagi ke menu bukunya. Nah, di sini sudah tersedia ya. Di daftar bukunya kupu-kupu dengan penulis Rudy, kategori fiksi. Nah, di sini statusnya tersedia. Lanjut, kita ke mengubah informasi buku ya. Misalnya kayak yang tadi yang kita buat nih, buku kupu-kupu penulis Rudy. Nah, kita ubah buku nomor 6 ya. Judul buku yang ingin diubah, kupu-kupu. Judul barunya apa nih? Misalnya Serigala. Serigala, penulis barunya bisa kita ubah lagi ya. Misalnya apa nih? Misalnya si Mawar atau namanya si Bolang, penulis barunya. Kategorinya misalnya non fiksi ya, non fiksi kali ya, coba kita buat ya. Non fiksi. Nah, kita lihat lagi nih, data udah berhasil diperbarui ya. Nah, coba kita lihat lagi tampilannya. Nah, ini udah terubah ya dari yang tadi kupu-kupu penulisnya Rudy. Nah, sekarang berubah menjadi judul Serigala, penulis Bolang, kategori non fiksi. Nah, sekarang tugas terakhir yaitu untuk menghapus buku nih. Menghapus buku bagaimana dari daftar yang sudah ada, kita menu nomor 5, judul bukunya apa nih? Serigala. Nah, yakin ingin hapus, jika ya kita pencet Y, kalau tidak M. Kita pencet Y. Nah, ini sudah dihapus ya statusnya ya. Mari kita lihat lagi di nomor 1 yaitu lihat buku. Nah, di sini yang tadinya ada 17, sekarang masih 16 ya. Tadinya kan masih ada tuh ya, Serigala, judul Serigala, terus penulisnya Bolang. Nah, sekarang sudah dihapus, kembali lagi tidak ada yang namanya buku Serigala dengan penulis Bolang. Nah, di sini sudah ya. Sekian dari video saya yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam teknis dan penjelasan. Harap maklum. Mohon diarahkan dan bimbingannya agar saya masih bisa dan terus berkembang dalam materi ini. Terima kasih.